Mendongkrak citra Orde Baru lewat isu PKI. Sebuah analisis sosiopolitik. Waspada dengan komunikasi jahat adalah peringatan menakutkan palsu yang tersebar di WhatsApp, Twitter, dan media sosial lainnya. Membangkitkan ancaman atas bahaya komunisme untuk menanamkan rasa takut telah terbukti sangat efektif di Indonesia di masa lalu, seperti yang ditekankan oleh Yosef Jakababa, seorang dosen sejarah dan direktur Pusat Studi Asia Tenggara. Di Indonesia, hubungan komunis masih merupakan semacam kelemahan politik. Terdapat sebuah kampanye hitam yang menuduh kandidat kepresidenan pada saat itu, Joko Widodo, dan etnis Cina yang membiayainya pada pemilihan presiden 2014. Kemudian, kita juga bisa lihat foto-foto sekelompok orang membakar bendera PKI dengan meninggalkan sejuta tanya, dari mana mereka dapat bendera itu? Kalau memang bendera itu dirampas dari sekelompok orang, kenapa orangnya tidak ditangkap sekalian? Aneh juga ini ya. Komunisme diluncurkan dari revolusi Oktober oleh Lenin dan menyebar ke Cina saat Mao Zedong jadi penguasa, dan dilanjutkan ke Kuba saat pengambil alihan oleh Fidel Castro. History menulis komunisme adalah ideologi di balik salah satu sisi Perang Dingin dan jatuh bersama runtuhnya tembok Berlin. Saat ini hanya segelintir negara yang masih berada di bawah pemerintahan komunis. Cina, Korea Utara, Kuba, Laos, dan Vietnam. Tidak ada negara barat di situ. Jadi mungkinkah PKI bisa bangkit di tengah suasana demokrasi seperti sekarang? Mari kita masuk ke materi. Hari Raya Idul Fitri, hari raya kemenangan umat Islam seperti kita tahu. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya melawan hawa nafsu dan kemungkaran. Akan tetapi bukannya bersyukur dan memuji namanya, ada sekelompok manusia yang bisa dibilang pengecut ingin memecah belah bangsa ini, malah melemparkan isu-isu basi, apalagi kalau bukan isu PKI. Siapa yang melempar isu PKI di saat umat Islam merayakan hari raya kemenangannya? Nah ini dia. Ada tweet dari Ismail Fahmi tentang maraknya isu PKI di medsos dan siapa orang di balik penyebaran isu PKI. Analisa data yang dibuat oleh Ismail Fahmi ini diambil dari Twitter. Dan analisa melalui data retriever di Twitter ini memang biasa dipakai dalam analisa di sosial media. Ismail Fahmi, aktivis dan pencipta drone emprit, telah mengolah data dari Twitter itu dan menganalisanya. Hasilnya sudah bisa ditebak. Ada bau cendana di balik ramainya isu PKI di Twitter, termasuk Fadlizon. Herannya, Prabowo kok diam saja ya anak buahnya ngoceh di Twitter, dan tentu saja akibatnya bisa melemahkan pertahanan negara dari dalam sendiri. Karena ancaman terhadap keutuhan negara itu bukan hanya dari luar, tetapi juga bisa dari dalam negeri itu sendiri. Kita lihat saja nanti, apakah Prabowo berani bertindak membungkam orang-orang yang merongrong keutuhan negeri ini? Analisa data cuitan dari Twitternya Fahmi Ismail makin jelas mengarah siapa yang sangat berkepentingan terhadap isu PKI ini. Dari sini kita bisa melihat ada bau cendana dan para anteknya yang paling tinggi menyebarkan isu PKI saat ini. Ada Tommy Soeharto, sang pangeran Orde Baru, lalu Fadlizon yang sudah kita sebutkan tadi, yang lulusan sastra Rusia itu, ada Haikal Hasan, dan ada beberapa orang lagi yang biasa berfungsi sebagai influencer dari para pecinta Orde Baru. Tidak sulit sebenarnya menebak siapa di balik isu PKI yang marak di medsos itu. Orangnya yaitu itu juga. Tujuannya jelas, membuat masyarakat panik, mengadu domba, dan menjelekkan pemerintah yang ujungnya ingin menjatuhkan pemerintah yang sah. Polanya sama, melempar isu PKI, menyanjung kehebatan Orde Baru yang menumpas PKI, dan ingin agar Orde Baru berkuasa kembali. Maklumlah, citra Orde Baru begitu buruknya karena mega korupsi yang dilakukan oleh para penguasa Orde Baru itu. Apa hasilnya 32 tahun Orde Baru berkuasa? Hutang? Ya tentu saja hutang. Apakah ada MRT? Apakah ada pertumbuhan jalan tol untuk generasi milenial? Makanya bacalah sejarah dengan benar dan bandingkan apa yang sudah dilakukan Orde Baru dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita sekarang ini. Jangan mudah terbius oleh hoax, bijaklah mencari informasi dan berita, selalu cek dengan fakta yang ada. Orde Baru tumbang karena ditumbangkan oleh rakyat. Kekuatan rakyat yang muak dengan maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintahan dan bisnis telah menghancurkan moral dan mental bangsa ini. Namun ternyata reformasi juga nyata-nyata tidak membawa perubahan besar bagi bangsa ini. Apa sebabnya? Ya karena masih ada kekuatan Orde Baru yang masih ingin berkuasa dengan menguasai kekayaan bangsa ini. Hampir 2 dekade pasca reformasi baru seorang Jokowi yang berani membongkar birokrasi yang sudah terbentuk lama. Baru di zaman Jokowi lah semua bisnis berbau Orde Baru mulai dicabut. Mulai dari petrol, tentu saja menyakitkan, sekelompok hati pendukung Orba yang pundi-pundi emasnya mulai dicabuti.
Kita harus tahu bahwa setiap generasi menghadapi musuh yang berbeda. Generasi perang kemerdekaan mereka menghadapi musuh yang kelihatan, yaitu penjajah, Belanda dan Jepang. Generasi Orde Baru menghadapi musuhnya sendiri, yaitu PKI. Generasi reformasi menghadapi musuhnya, yaitu Orde Baru, rezim yang korup. Generasi milenial akan menghadapi kembali neo-Orde Baru dan kelompok yang ingin menggantikan Pancasila dengan khilafah. Biarkan setiap zaman menghadapi musuhnya sendiri-sendiri. Jangan paksakan generasi milenial mencintai Orde Baru dengan mengangkat isu PKI dan kehebatan Orde Baru menumpas PKI. Generasi milenial adalah generasi cerdas yang tidak akan mudah didoktrin. Mereka adalah generasi yang biasa mengolah data dan menganalisa data. Adalah tidak elok melempar isu PKI hanya untuk mengadu domba bangsa ini dan mengembalikan Orde Baru. Kita semua paham komunisme tidak boleh ada di negeri ini. Sama seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak boleh juga ada di negeri ini. Rakyat juga waspada jangan sampai Orde Baru bangkit lagi dan mengeruk kekayaan negeri ini.